Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Afifah Meiliani Edita, Gusti Anggraini, Yunita Agustiani, dan Alivia Putri Ramadhani akan menjelaskan tentang Macrobranchium lanchestri sebagai bioindikator perairan. Selanjutnya, alasan pemilihan Macrobranchium lanchestri ialah karena memiliki kemelimpahan paling tinggi dan persebaran yang paling luas. Selain itu, udang merupakan sumber protein yang dapat dikonsumsi juga dapat dijual dengan harga yang relatif tinggi, sehingga udang merupakan invertebrata yang bernilai ekonomis, serta udang sebagai bioindikator perairan yang memiliki banyak manfaat. Lalu selanjutnya, pentingnya belajar bioindikator ialah yang pertama, untuk memonitor perubahan fisik atau kimia lingkungan. Yang kedua, untuk memonitor proses ekologi dan untuk memonitor biodiversitas. Lalu yang ketiga, menghasilkan respon yang berbeda terhadap berbagai tingkat kontaminasi. Lalu pada video kali ini, isi yang akan kami jelaskan ialah yang pertama, apa itu bioindikator, pengenalan organisme dan klasifikasinya, gambar, ciri-ciri serta siklus hidupnya. Kemudian selanjutnya ialah habitat dan kenapa kita memilih sebagai bioindikator. Lalu selanjutnya kaitan bioindikator dengan biomonitoring, cara pengambilan sampel, dan yang terakhir ialah cara biomonitoring. Pembahasan yang pertama ialah bioindikator. Bioindikator secara luas dapat didefinisikan sebagai biota yang dikembangkan sebagai indikator kualitas lingkungan. Bioindikator dapat berupa komponen biotik seperti hewan, tumbuhan, mikroba, alga, dan fungi, atau manusia yang dijumpai dalam suatu ekosistem. Lalu, pembahasan selanjutnya ialah pengenalan organisme. Karakter diagnostik dari Macrobranchium lanchestri ialah ujung rostrum dengan satu atau dua gigi yang terpisah atau berjarak agak jauh dengan gigi-gigi yang lain. Gigi rostrum bagian ujung membentuk bangunan seperti patahan. Pada betina atau individu muda, pereopod kedua dengan karpus lebih panjang daripada cella dan merus. Pada individu jantan atau dewasa, karpus pereopod kedua lebih pendek daripada cella. Inferior orbital margin agak timbul dan menungkul. Tepi karapas bagian belakang antenula membulat atau simetris. Lalu sebaran Macrobranchium lanchestri termasuk cukup luas di Asia, meliputi Thailand, Singapura, Malaysia, Laos, Brunei, dan Indonesia bagian barat. Macrobranchium lanchestri merupakan spesies introduksi dari Thailand dan peninsular Malaysia. Jenis ini sampai di Indonesia kemungkinan terbawa oleh bibit-bibit ikan melalui kegiatan perikanan. Lalu selanjutnya pembahasan tentang klasifikasi Macrobranchium lanchestri. Yang pertama, kingdom Animalia, filum Arthropoda, subfilum Mandibulata, kelas Crustacea, subkelas Malacostraca, ordo Decapoda, famili Palamonidae, subfamili Palamonae, genus Macrobranchium, spesies Macrobranchium lanchestri. Selanjutnya ke ciri-ciri Macrobranchium lanchestri. Nah, udang spesies ini memiliki ciri yang unik, yaitu tubuh berwarna putih bening tanpa corak. Ukuran tubuh udang ini yaitu kurang dari 6 cm.
memiliki 6-10 gigi dorsal dan 2-7 gigi ventral. Nah, rostrum pada spesies ini memiliki gigi tidak tersebar merata dan pada ujung rostrum ada bagian yang tidak bergigi. Tubuhnya panjang lurus, karpusnya lebih panjang dari sela dan merus, tapi karapas antenulanya membulat. Nah, di sini terdapat gambar dari spesies Macrobrachium lanchestri. Lanjut ke siklus hidup Macrobrachium lanchestri. Nah, siklus hidup udang ini dimulai dari telur yang sudah dibuahi dan dierami induknya selama 19-21 hari dan menetas menjadi larva. Nah, apabila larva yang baru menetas itu menemukan lingkungan hidup yang cocok, maka larva akan tumbuh menjadi pasca larva. Nah, pada saat ini udang akan mengalami 11 pergantian kulit atau molting yang diikuti dengan perubahan struktur morfologinya, sehingga akhirnya bermetamorfosis menjadi juana atau juvenil. Nah, pada fase larva ini, udang cenderung berkelompok dan akan semakin menyebar dan individual seiring bertambah umurnya. Setelah tahap juvenil dicapai, udang ini mulai memerlukan lingkungan air tawar sampai udang tersebut menjadi dewasa. Baik, selanjutnya di sini habitat udang air tawar. Nah, di sini udang air tawar itu habitatnya di sungai. Nah, di sungai itu salah satunya terdapat genus Macrobrachium. Nah, udang yang menempati di perairan sungai itu dengan berbagai tipe, yaitu tipe berpasir, berbatu, atau berlumpur. Nah, kemudian di sini ada gambar sungai. Nah, di sini ada udang air tawarnya. Dapat kita lihat di sini gambar air sungainya itu terlihat sangat jernih dan dangkal. Nah, ini menandakan adanya kehidupan udang. Nah, di sini udang air tawar itu digunakan sebagai indikator air bersih yang ada di sungai, karena udang air tawar sangat sensitif terhadap kadar oksigen yang rendah dan pH yang sama. Nah, maka udang tersebut sangat cocok jadi bioindikator alami. Kemudian dengan adanya udang di sungai ini menandakan air tersebut tidak tercemar oleh apapun. Nah, adanya udang ini memudahkan untuk biomonitoring dengan mengamati kualitas air yang ada di sungai tersebut. Nah, pH dari sungai ini termasuk netral dan sangat mendukung bagi kelangsungan hidup udang air tawar. Nah, dengan pH 6,5. Kemudian oksigen terlarutnya yaitu 4-7 mg per liter. Nah, kandungan oksigen ini sangat mendukung bagi udang air tawar. Nah, maka dapat kita lihat kualitas air sungai ini dari adanya pH dan oksigen terlarut tersebut tergolong bersih karena terdapat kelangsungan kehidupan bagi udang yang ada di air tawar. Selanjutnya kita bahas terkait cara pengambilan sampel. Sudah kita ketahui bahwa udang merupakan salah satu makroinvertebrata yang dapat dijadikan sebagai bioindikator. Nah, untuk mengetahui bahwa udang tersebut terdapat di suatu wilayah atau suatu sungai tersebut, yaitu dengan cara yang pertama menentukan lokasi pengambilan sampel udang. Nah, untuk mengetahui untuk menentukan lokasi udang tersebut dilakukan secara purposif. Apa sih purposif itu? Purposif di sini dapat dikatakan sebagai penentuan secara pertimbangan yang matang, seperti akses wilayah yang mudah dijangkau, dan kemudian dilanjutkan dengan metode route sampling ke arah hulu selama 1 jam sejauh 500 meter. Nah, metode ini dibantu dengan alat yang dinamakan handnet atau bubu. Nah, jika sudah ditemukan, udang tersebut dikolasi atau disimpan di dalam botol sampel yang sudah diberikan alkohol 96%. Ini kemudian botol tersebut diberikan label atau nama. Nah, lihat perbedaan dari handnet dan bubu. Nah, handnet ini seperti jaring, terdapat jaring yang gagang yang bulat
dengan jaring yang di bawahnya tidak bolong ya. Nah, ini bubu terlihat seperti perangkap. Baik, sebelumnya maaf. Nah, bubu ini digunakan apabila Henet tidak dapat untuk mengakses atau menyisir suatu wilayah, yaitu dengan bubu. Karena misalnya suatu wilayah tersebut terdapat bebatuan yang banyak. Nah, sungai yang banyak batu-batu besarnya itu susah untuk menggunakan Henet, yaitu dengan digunakan bubu seperti perangkap. Nah, selanjutnya kita bahas terkait cara biomonitoring. Biomonitoring sendiri yaitu teknik yang digunakan untuk mengetahui respon makhluk hidup atau organisme secara sistematis terhadap perubahan-perubahan kualitas lingkungan seperti kualitas perairan tersebut, yaitu pengujian biomonitoring pada udang kali ini dengan cara toksitas secara konvensional. Nah, konvensionalnya itu dapat dikatakan secara tradisional. Toksitas secara langsung ini dilakukan dengan cara yang pertama, sampel udang yang sudah didapatkan diambil, kemudian dimonitoring untuk melihat apakah ada dampak bagi kesehatan yang cenderung merugikan, seperti timbulnya penyakit jika setelah mengkonsumsinya, seperti sakit perut, mual, muntah, diare, seperti itu. Kemudian dengan cara mengamati morfologi udang seperti penurunan berat badan yang terlihat dari luar lesi atau lusuh atau tidak segar, dan adanya kematian. Atau yang terakhir, penanda biokimia yang lebih spesifik seperti indikator efek kesehatan seperti aktivitas enzim. Baik, kesimpulan dari video pembelajaran kali ini, bioindikator secara luas dapat didefinisikan sebagai biota yang dikembangkan untuk mengindikator kualitas lingkungan. Nah, penyebaran Macrobasium lancestri ini termasuk luas ya teman-teman, meliputi Asia, Thailand, Singapura, Malaysia, Laos, Brunei, dan Indonesia bagian barat. Untuk ciri udang sendiri yaitu berwarna putih bening, karpus lebih panjang dari sela dan merus, dan karapas atenulanya membulat. Udang air tawar ini biasa digunakan sebagai indikator karena udang ini sangat sensitif terhadap kadar oksigen yang rendah dan pH yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa suatu wilayah jika terdapat udang, maka suatu wilayah tersebut tidak tercemar. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa suatu wilayah tersebut dapat dikatakan tercemar apabila jika terdapat suatu udang, tapi udang tersebut selalu mengalami kematian. Nah, siklus hidup ini dimulai dari telur, kemudian dibuahi dan diirami menjadi larva, juga cocok dengan lingkungannya, kemudian akan menjadi pasca larva, dan pada saat ini udang mengalami pergantian kulit sebanyak 11 kali, dan struktur morfologinya juga selalu berubah-ubah, bermetamorfosis menjadi juvenil. Nah, setelah fase juvenil ini, udang akan memerlukan lingkungan air tawar sampai udang tersebut menjadi dewasa. Kemudian untuk pencarian sampel yaitu dengan metode rod sampling ke arah hulu selama 1 jam sejauh 500 meter menggunakan Henet atau bubu. Dengan biomonitoring dilakukan secara toksitas konvensional atau tradisional atau toksitas secara langsung dari segi morfologinya. Baik teman-teman, berikut video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.